Assalamualaikum, salam jumpa. Kita ketemu lagi di Orkestra Obrolan Kesehatan Masyarakat. Obrolan seputar kesehatan, ya bincang-bincang santai deh sama narasumber, sama bintang tamu. Nanti di sini isinya banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapetin, baik informasi terbaru atau mungkin mitos-mitos atau yang udah pernah dengar segala macam. Kita akan bahas di sini sampai detail. Topiknya nggak kalah seru sama yang sebelum-sebelumnya. Hari ini kita mau bahas ginjal. Ayo, punya ginjal kan? Nah, kita akan ngebahas ginjal dari A sampai C. Kenapa nggak sampai Z? Makanya tonton terus. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Winarni Hudoro, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Beliau adalah dokter ahli bidang ginjal hipertensi atau nefrologi hypertension. Beliau pada 2004 pernah mendapatkan tanda bukti keahlian dalam bidang ginjal hipertensi, nefrologi hypertension dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Mari kita sambut Dr. Winarni. Apa kabar, Dok? Sehat? Sehat, selamat siang. Alhamdulillah. Sibuk apa, Dok? Masih sibuk praktek? Ya, macam-macam. Tapi saya salut sama dokter. Fit terus. Aduh, tampaknya fit. Ya? Hah? Tampaknya. Mudah-mudahan selalu fit. Bener loh, Dok, fit terus. Aduh, saya aja umur fit juga. Udah ngerasain yang inilah, yang itulah. Terus bintang tamu, ada bintang tamu nih, Dok, nggak cuma kita berduaan. Okay. Dulu kita pernah bareng. Masih inget nggak, Dok? Namanya Bapak Harapdu. Terang dong, masa kita lupa. Kita sambut Bang Bedu. Apa kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa? Alhamdulillah kita sehat ya, Dok. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kesibukan masih seperti biasa menjalani profesi yang sudah kita dalami sejak lama. Menjalani profesi baru, menjalani kesibukan baru. Jadi walaupun ada kesibukan baru, ya kesibukan lama jangan dilupakan. Ya. Yang saya lupakan adalah penyakit saya yang lama. Iya, ingat nggak, Dok? Itu kan kita ketemu kan beliau sakit apa? Darah tinggi, benar ya, Bang ya? Hipertensi. Nah, itu Dok. Sama dokter Itu Dito. gimana sekarang tuh yang kita ingin hipertensinya? tahu kabarnya sekarang. Iya, jadi memang ternyata apa yang saya alami ini perlu perhatian khusus dan kedisiplinan. Istiqomah lah katanya. Kalau dengan Jadi udah disiplin nih. Kan kalau dulu kalau nggak salah males ya, Dok ya? Iya, Apa sih? Gimana banget? Males ya minum obatnya agar tuh. tekanan darah tuh benar-benar secara bertahap turun dan bisa terkontrol gitu kan, supaya tidak menyebabkan side effects terhadap Badan kita. organ-organ tubuh kita yang lain gitu kan. Nah itu yang saya takutkan. Iya kan, salah satunya, Dok, salah satunya Bang Bedu ini males minum obat dulunya tuh katanya keseringan minum obat nanti efeknya ke ginjal. Nah, ya iya kan itu, ya, Bang? betul. Nah, tuh yang kita mau bahas tuh. Kenapa apa nih, Dok ya? Kan kita dianugerahin ginjal kan 2. Kalau tinggal 1 kan jadi ganjil, Dok. Ginjal. Jadi topik kita hari ini adalah ginjal. Banyak yang mau dibahas. Bener nggak sih minum obat tuh bisa merusak ginjal? Bener nggak sih kalau kurang minum juga bisa ngerusak ginjal? Bener nggak sih? Daripada cuma bener nggak sih, kita langsung tanya aja ke Dokter Winarni. Oke. Gimana, Dok, ginjal itu apa dan bagaimana penjelasannya? Ya, ginjal itu ginjal ya. Dia salah satu organ yang vital di dalam mendukung kehidupan kita. Nggak ada ginjal nggak bisa hidup dong, ya. Walaupun mohon maaf nih, Dok ya, banyak banget orang di sana, di luar sana dengan kondisi ekonomi yang sulit, tapi untuk gaya hidup dia rela jual ginjalnya demi dapat iPhone. Nah, Iya. Ada kita sampai kita berdua. satu ginjal aja loh. Iya, makanya dijual ginjalnya 1 Ya. untuk dapat iPhone. Di mana itu? Di luar negeri sana, Dok, banyak yang gitu. Oke. Jadi cekrek iPhone baru pas kasih lihat habis operasi ginjal tadi. Ya Allah, beneran tuh, Bang? Beneran, itu fenomena yang terjadi kemudian dikomedikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang itu ada, faktanya ada bahwa ya supaya lu mau kaya ya udah sih dijual ginjal gitu.
Padahal itu penting banget ya, Dok. artinya ginjal satu udah cukup dong. Iya. Yang satu bisa kita jual. Iya, makanya. Sebenarnya cukup nggak sih, Dok, kita mengandalkan satu ginjal? Memang kita dianugerahi 2 ginjal yang baik. Barangkali ada sebab-sebab, macam-macam sebab. Salah satu sebabnya adalah yang satunya bisa disumbangkan. Dok, apa nih, ginjal tuh kan selain penting ya buat kita, gimana caranya ngejaga biar si ginjal itu tetap sehat? Oke, jadi orang nggak bisa ya nggak punya ginjal ya. Nggak bisa. Ya, Dok. nggak bisa. Secara logika Cuman bisa. sekarang ini ada teknik-teknik di mana orang nggak punya ginjal bisa tetap hidup. Oh ya? Oh, Belum pernah dengar? Baru dengar hari ini, Dok. Cuci darah. Oh, cuci darah. Jadi dengan hemodialisis itu ginjal yang sudah sakit, sekalian sudah nggak bisa kerja, nggak bisa menyangga kehidupan, dibantu oleh hemodialisis. Hemodialisis. yang ini ya, Dok. Oh iya, yang ini ya. betul, yang Aduh, ini. alatnya aja nakutin banget. Alatnya aja Untuk nakutin. cuci darah. Ini untuk cuci darah. Blood laundry. Blood laundry. Bener, blood laundry. Ini kiloan laundrynya. Oh kiloan bener. Kan orangnya ditimbang Iya, yang mau bener, dicuci, iya. yang mau dicuci. Oh ini yang alat cuci Ya darah. Allah, Iya, Gusti. iya, iya. Jadi walaupun tanpa ginjal, tapi proses yang akan dijalani adalah cuci darah. Ya, jadi sebetulnya teknologi untuk perawatan ginjal dalam keadaan yang paling jelek dibandingkan dengan organ-organ vital lainnya, mungkin ginjal lebih mudah dilakukan di negeri-negeri seperti yang ekonominya belum terlalu baik, ya. Artinya ginjal rusak bisa digantikan oleh cuci darah, bisa digantikan oleh cangkok ginjal. Oh, cangkok ginjal. Iya. Oke, cuci darah dan juga cangkok ginjal. Kalau ginjalnya rusak, Kalau ginjal rusak dong, kalau nggak rusak ngapain ya? pasti ada penyebab kerusakannya juga dong ya, Iya. pasti. Salah satu penyebab rusak adalah seperti yang sudah kita bicarakan beberapa banyak waktu yang lalu, hipertensi. Oh, Hipertensi bisa menyebabkan seseorang menjadi harus cuci darah. Bang, tuh, untung nambah. udah tobat sekarang. Untung udah tobat, mau teratur Cuci darah. minum. Jadi hipertensi harus benar-benar dipantau dan diperhatikan supaya ginjal tidak menurun fungsinya dan akhirnya tidak berfungsi dan akhirnya harus dibantu dengan cuci Cuci darah. darah. Nah itu cuci darah, kalau darahnya udah kering diangkat. Gitu. Cuci darah itu Saya tuh, tapi ini jujur dok, ini pertanyaan bukan saya ngelawak, tapi emang selama saya service usia ini, saya hanya mendengar istilah cuci darah, tapi nggak tahu yang namanya proses cuci darah itu seperti apa, saya belum pernah Nah, tahu. gimana tuh, Dok, proses Oke. cuci darah? Jadi ginjal itu kan kerjanya membuang zat-zat yang Toksik, sudah kita kotoran. konsumsi, ada yang baik masuk ke dalam tubuh kita, yang sisanya kita buang. Kita buang kalau dia berbentuk sampah padat, buangnya lewat lewat BAB. Ya. Tapi kalau sampahnya sampah cair, kita harus buang lewat ginjal. Pipis, Jadinya pipis urin. itu. Berbentuk urin. Urin. Jadi kalau ginjal sudah nggak baik, urinnya mula-mula komposisinya tidak memenuhi syarat-syarat suatu pencuci, Ya. ya. Lama-lama sebagai pembuangan air pun menjadi tidak baik. Kalau dari warna bisa ketahuan nggak, Dok? Buat orang awam aja nih, Dok, misalnya Urinnya. kalau pipis urinnya warna kuning bening atau agak keruh atau oranye, itu bisa ketahuan nggak, Dok? Misalnya kalau keruh atau oranye keruh itu kemungkinan sakit ginjal gitu misalnya, bisa nggak, Dok? Jadi warna dari urin itu dibuat oleh liver. Jauh lagi ya, dibuat oleh liver. Jadi kencing kita berwarna kekuningan karena zat warna yang diproduksi oleh liver yang juga harus dibuang. Nah, kalau jadi pekat itu kencing, jadi warna yang lebih tua, mungkin memang kencingnya pekat. Artinya unsur airnya kecil, unsur yang solid namanya, unsur
Di luar cairan gitu. sampah-sampah yang berbentuk Sampah-sampah cair cair. lebih banyak. Jadi warnanya jadi kuning tua ya. Kalau warnanya jadi seperti air, mungkin karena kita banyak ngeluarin air daripada ngeluarin sampah. Misalnya yang kita banyak minum, ya. Kalau kita minum terus Bagus tuh buat kencingnya makin ginjal lama tuh. makin encer, makin bening. Jadi warna dalam kencing itu ditentukan oleh di antaranya itu. Bisa sih hal-hal lain yang bisa bikin warna kencing berubah. Misalnya kalau kita berdarah di dalam saluran kencingnya, warnanya juga bisa menjadi kemerahan. Harus minum obat-obatan juga bisa berubah Warna dari zat warna zat warna. Zat warna bisa juga memberikan warna pada kencing. Bener nggak sih dok kalau kebanyakan minum obat nih, keseringan minum obat atau kan beberapa penyakit tertentu mengharuskan minum obat terus kan ya dok? Ya. Bener nggak sih bisa merusak ginjal? Nah itu memang yang sering disampaikan kepada oleh pasien. Pasien-pasien yang dicuci darah, itu kita tanya, Bu, apa sebabnya harus cuci darah? Ginjal saya rusak dok, karena kebanyakan minum obat buat darah tinggi dan obat gula. Jadi dia merasa obat-obat itu yang merusak ginjal. Sebenarnya adalah sebaliknya. Obat-obat itu harusnya melindungi ginjal. Tapi karena dia sudah ketakutan duluan, jadi obat-obat itu nggak diminum. Jadi karena obatnya nggak diminum ya dok, jadi Jadinya, efeknya adalah seperti itu. Tapi bener nggak sih dok, misalnya kalau gini, ini kita minum obat nih, tapi kita minum air putihnya juga banyak, nggak apa-apa kan dok? Bagus Nggak juga apa-apa, kan? Bagus. Jadi ya. sebenarnya minum air putih itu yang bagus sehari berapa dok? Berapa liter? Apakah? Karena kalau kata orang tahunya itu 2 liter, apakah segitu? Ya, sebenarnya kalau ginjal kita sehat, kita minum air berapapun dia keluarkan. Karena ginjal itu mempunyai kemampuan nyetel. Nyetel berapa sih orang ini butuhnya air di dalam badan? Kok dia udah kebanyakan asupan airnya, dia buang lah. Dia buang. Jadi dia pertahankan yang cukup. Yang dia butuhkan aja. Jadi kita sebut ginjal mempunyai fungsi menjaga keseimbangan air. Jadi kalau ginjal sehat, berapapun dia minum, sisanya dia buang aja. Pokoknya di dalam badannya segini. Berarti kalau kita konsumsi air dalam satu hari tidak standar atau tidak minimal yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita, ada dampaknya berarti itu? Selama ginjal kita sehat, nggak apa-apa. Oh nggak ngaruh gitu ya dok? Misalnya kita, kan ada tuh beberapa orang, aduh saya tuh kurang suka minum air putih atau minum air putihnya paling sedikit, cuma sebotol kecil Banyakan gitu, nggak kopi nyampe atau teh gitu. nggak nyampe 2 liter gitu. Kadang seliter aja udah bagus, itu nggak apa-apa dok? Sebetulnya nggak apa-apa kalau ginjal dia sehat. Karena kita lihat aja ya di puasa Ramadan ya. Iya. Kalau sahur kan kita berusaha minum, maksudnya supaya nanti nggak haus. Faktanya pagi hari kita bangun tidur udah kencing. Betul Dan banget. kencingnya bening. Ya. Makin siang kencingnya makin berkurang dan warnanya makin pekat. Makin sore makin jarang lagi kita kencing dan warnanya lebih pekat lagi. Itu adalah tugasnya ginjal. Nah, kalau kayak saya makan buah naga tuh dok, berarti kan ginjal itu kan memproses agar keluar cairannya tuh sesuai dengan yang mungkin jadi asli yang benar kan. Saya makan buah naga, pipi saya merah, saya kaget waktu itu dok. Karena buah naga mempunyai warna merah. Oh, Warna merah Saya pipis- difilter juga oleh kencing. Pipis berdarah saya pikir nih, katanya gara-gara habis makan buah naga tuh dok. Kirain minum betadine. Iya, saya kaget benar. Saya pikir, waduh, kenapa nih pipis saya kok merah gini kan? Ternyata habis makan buah naga dok. Ternyata warna merah itu kalau kita bingung, ini kenapa ya pipis kita merah, kenapa ya? Bisa diperiksa loh di laboratorium. Oh, Bisa harus dilihat di tetap- sana. Iya. Merahnya karena darah, Iya. apa merahnya karena zat warna. Iya bener, misalnya kalau abang tuh nggak makan buah naga gitu ya dok, tiba-tiba pipisnya merah, Iya, bingung jadinya. Dok, balik ke topik nih kan, topik hari ini ginjal dari A sampai C. Kenapa sampai C doang dok, nggak sampai Z? Karena kita tidak akan membicarakan ginjal dalam waktu singkat ini seluruhnya ya.
Makanya saya bilang sampai C aja. Sampai C juga udah banyak kok. Banyak pembahasan ya dok ya. Iya. Karena apalagi kan ginjal juga cuma 2, A, B. Kalau sampai C kan 3 berarti roda B mau. Nanya nih dok, biar ginjal sehat, ada makanan tertentu kah harus makan ini biar ginjalnya sehat kayak gitu? Ada nggak sih dok? Kalau mata makan wortel. Biasanya kayak gitu. Kalau kekurangan zat besi makan sayur bayam. Kira-kira ada Kalau nggak? ginjal makan apa nih supaya ginjalnya sehat? Apa ya? Kalau menurut saya ginjal sehat itu sudah kita dapat dari waktu kita dilahirkan, ya. Ginjal itu harus begini sifatnya. Nah, kalau sudah nggak sehat baru kita pikir-pikir makan apa, ya. Kalau lagi sehat ya kita boleh makan apa aja, wong dia punya tugas untuk filter, dia punya tugas untuk buang sampah, dia punya tugas untuk buang kelebihan air, ya. Itu. Jadi sebenarnya hanya nggak banyak obat-obat yang bisa merusak ginjal. Ada sih, cuman nggak banyak. Meskipun nggak banyak, tapi penting, ya. Apa obat dengan dosis tinggi itu yang paling mudah merusak? Misalnya obat-obat anti radang. Oh, anti radang. Anti radang kan kita bisa kena, orang bilang kena asam urat, kena rematik. Itu kan sakit banget, nyeri banget ya. Jadi kita minum obat namanya obat anti radang. Anti radang. Nah, obat anti radang ini bisa ada pengaruhnya ke ginjal, bisa, ya. Tentunya kalau dalam dosis yang biasa nggak masalah sih untuk ginjal. Kalau antibiotik juga katanya dikeluarkan. Antibiotik sampai saat ini nggak apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa sama ginjal dok, obat antibiotik? Kalau ginjal infeksi kita juga harus ngasih antibiotik. Oh gitu, kan juga salah satu penyebab kerusakan. Ada sih ginjal antibiotik yang bisa merusak ginjal. Antibiotik itu kan kita ngasihnya kalau ada indikasi. Betul. Nah, kalau ada indikasi, kita mengevaluasi dulu ginjal ini mampu nggak kalau dikasih antibiotik ini, Kuat atau tidak gitu dok? kuat apa tidak? Ya, itulah obat yang antibiotik yang bisa mengganggu ginjal. Ya. Kalau ginjal itu genetik nggak sih dok? Turunan nggak sih dok? Sakit ginjal. Sakit ginjal. Ada yang turunan. Oh, berarti ada yang kemungkinan kelainan genetiknya. bawaan. Oh. Kalau kelainan bawaan sama turunan beda ya. Kalau Apa tuh, Dok, turunan bedanya? itu, kalau turunan itu atas kita sakit ginjal seperti itu. Nah, kita mendapat sakit ginjal yang sama banget dengan yang atasan kita. Ya. Tapi tidak berarti kalau orang tuanya sakit ginjal ini anaknya pasti tidak. Ya. Ada itunya, ada hitung-hitungannya, ada faktor-faktornya. Ada juga kelainan ginjal bawaan. Bawaan. Itu sama dengan kita lahir cacat bawaan. Kita lahir misalnya nggak punya tangan misalnya. Nah itu bisa ada kita lahir dengan ginjal yang begini, yang begitu. Nah gitu. Ya, dok. Berarti ada kemungkinan ya dok ya, dia dari genetik tuh ada kemungkinan Ada cacat bawaan. bisa cacat bawaan. Kalau begadang juga bisa merusak ginjal gitu. Begadang itu barangkali tergantung apa yang dimakan ya. Selama begadang ya. Bukan kegiatannya sampai tidur sampai larut, sering tidur sampai larut. Apakah itu bisa merusak ginjal juga? Kalau memang nggak ada bakat untuk sakit ginjal, selama minumnya cukup, tidak kekurangan minum, tidak terlalu kebanyakan minum, nggak ada dasar kencing manis, nggak ada dasar tekanan darah tinggi, mungkin nggak apa-apa mungkin ya untuk ini. Kalau sehari kencing lebih dari malamnya tuh, lebih dari 2-3 kali bangun untuk buang air kecil, itu indikasi ada masalah dengan ginjal atau tidak dok? Nggak, Enggak, belum tentu. belum tentu. Oke, sehari malam 3 kali bangun. Kalau bapak-bapak sering bangun malam hari, nah kita mikir yang lain. Iya, kalau ibunya ikut bangun, kalau ibunya tidur kan nggak ngapain dok. Kalau ibunya ikut bangun, kalau ibunya tidur kan ya kita tonton bola sendiri, jadi kan. Nonton Liga Champions sendiri. Gitu. Nggak ada yang nemenin nonton bola dok. Iya. Kayaknya curhat dok, lebih ke curhat jadi kayaknya sesinya jadi sesi Soalnya saya curhat. belakangan memang sering bangun malam, sehari ya bisa 3 kali pipis tuh sampai waktu subuh gitu. Bangun jam
terus bangun lagi Sebelum tidur konsumsi airnya Ada banyak orang-orang yang datang ke dokter memang ribut. Kalau malam saya kok sering kencing ya dok? Iya. Kalau siang enggak. Terus jadi kan dokternya bertanya-tanya, kenapa kok sering kencing malam hari? Kemungkinannya dia minum banyak pada malam hari. sebelum Iya, tidurnya. sebelum tidur biasanya ya dok ya orang kayak gitu. Dan banyak orang yang habis kencing, dia takut badannya kekurangan air. Langsung dia cepat-cepat minum lagi. Beberapa orang kayak gitu. Khawatir dehidrasi ya. Dok? Sebenarnya dok kalau sakit ginjal itu ada ciri-ciri fisik nggak sih? Maksudnya gini, bisa kelihatan nggak sih? Misalnya kan kalau anemia tuh biasanya kelihatannya letih, lesu, lunglai kayak gitu. Kalau diagnosa Ginjal sakit masalah. ginjal itu, Ginjal. ada nggak sih ciri-ciri fisik kayak gitu dok? Sakit ginjal tuh dari ringan sampai berat, ya dari ringan sampai berat. Terus kita bagi-bagi lagi fase stage 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia masih di stage 1 sampai 4, biasanya orang nggak merasa apa-apa dan nggak kelihatan apa-apa. Oh, physically normal, sehat gitu ya dok? Kelihatannya. Hanya kalau diperiksa laboratoriumnya baru kelihatan. Paling paling secara fisik ada darah tinggi, secara laboratorium ada HB agak rendah, secara laboratorium ada kencing manis, kayak gitu. Berarti dok, kalau misalkan kita anggap ginjal kita sudah tidak bekerja dengan baik, fungsi ginjal juga sudah mulai menurun, apakah ada penanganan medis ya? Artinya itu bisa diperbaiki, bisa diobati gitu, Dok? Jawabannya agak sulit ya. Jadi ada penyakit ginjal yang bisa diobati dan sembuh, ada penyakit ginjal yang harus kita kita kawal supaya tidak cepat-cepat cuci darah. Apa tuh dok penyakit ginjal yang diobati sembuh contohnya? Contohnya infeksi saluran kemih, ya, misalnya infeksi saluran kemih bawah, sistitis yang kita merasa kalau kencing habis kencing sakit, misalnya lagi infeksi saluran kencing atas yang kita sebut infeksi ginjal, sakit pinggang, panas badan, kalau kencing warnanya seperti keruh, ya, itu bisa sembuh. Oh, itu bisa sembuh. Batu ginjal bisa sembuh, ya. Itu adalah beberapa contoh-contoh sakit ginjal yang masih sembuh. Oh, gitu ya dok. Terus benar nggak sih dok? Ini ada yang nanya nih dok, bener nggak sih kalau sudah cuci darah itu akan seterusnya cuci darah, nggak bisa Berhenti. sekali cuci darah, oh iya sembuh, stop gitu. Bener nggak sih dok? Kita harus tahu dulu bahwa cuci darah itu adalah terapi pengganti ginjal. Ya, penggantinya. Jadi ginjal udah sakit, ginjal sudah nggak bisa apa-apa, kita bantu dengan cuci darah. Hanya pengganti ginjal. Jadi cuci darah bukan pengobatan untuk menyembuhkan ginjal. Jadi hanya membantu memperpanjang ya dok ya. Memperpanjang hidup ya. Iya benar, memperpanjang hidup. Itu prosesnya berapa lama dok sekali nyuci darah itu? Macam-macam ya. Nah, ini kita harus ngomong perkara yang sebaiknya seperti apa, tapi yang faktanya yang bisa dilakukan seperti apa. Kalau di Singapura gitu ya, atau di luar negeri, itu dianggap normal kalau seseorang bisa dicuci darah 3 kali seminggu. Tapi BPJS menetapkan 2 kali seminggu ditanggung oleh BPJS. Kalau 3 kali seminggu, yang 1 kali bayar sendiri. Ada jatahnya. Ada jatahnya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik hidup sehat, makan sehat, banyakin minum air putih, jangan kopinya kali ya dok ya. Banyakin minum air putihnya, jangan bobanya. Nah, kalau anak sekarang makan boba dok, dikit-dikit boba. Lagi ngetren Thai tea, boba. Jadi tetap baliknya lebih baik air putih ya dok. Karena kalau udah sampai cuci darah, aduh amit-amit jangan sampai. Duh, nih ada juga nih yang nanya dok. Kalau dari sakit darah tinggi sama sakit dari sakit diabetes itu bisa kena ke ginjal nggak sih ujung-ujungnya?
Ada yang nanya tuh dok. Memang begitu ya. Nah. Memang begitu ya. Kalau pasien-pasien di klinik cuci darah, kita datengin satu persatu, kita tanya misalnya, Bu, kenapa sih Bu kok sampai cuci darah? Iya, kata dokter darah tinggi, dia bilang. Kadang-kadang, Bu, kenapa kok harus cuci darah? Iya, katanya kencing manis gitu. Jadi memang persentase diabetes ini, persentase orang-orang yang dicuci darah itu penyebabnya banyak yang darah tinggi dan diabetes. Bang nanya nih. Iya. Nah, sering tanya. Kan jadwalnya padat. Iya. Jadwalnya padat, syuting sana sini. Medical check up-nya rajin nggak? Medical check up, nah emang aku termasuk orang yang jarang medical check up ya. Kenapa? Ya itu lagi, ini sebenarnya suatu contoh buruk sebenarnya, jangan diikutin ya. Jangan ikutin. Tapi ini banyak orang yang melakukan ini, Ah, apa tuh? nggak mau medical check up karena khawatir tahu penyakitnya, stres, akhirnya jadi benar-benar sakit. Gitu. Oh jadi kepikiran ya? Kepikiran, Suges. karena kan saya bilang bahwa saya tuh saya lebih mementingkan kesehatan psikis gitu, psikologi saya dibandingkan fisik, karena ini menjadi faktor dominan psikis saya tuh untuk bisa orang bisa terkena penyakit peralma ya tetap aja. Kalau pengaruh penyakit fisik itu kan juga banyak faktor eksternal maupun internal kan. Nah, eksternal ini yang harus kita ketahui apa sih ternyata makanan kita yang nggak sehat, pola hidup kita yang nggak sehat, terus asupan-asupan yang ke dalam tubuh kita tuh banyak yang nggak sehat. Nah ternyata faktor eksternal itu yang sebetulnya lebih dominan mempengaruhi kesehatan fisik kita dibandingkan faktor psikologis. Menurut abang, Makanya- sekarang udah pola hidup sehat belum nih? Apalagi udah sampai kemarin kan tahu tuh sakit hipertensi. Jadi sekarang udah pola hidup sehat Nah belum? makanya aku rajin medical check up, terus juga aku terapkan pola hidup sehat, ya kan? Ya, Obatnya? Obatnya tetap disiplin untuk dikonsumsi. Dokter inget aja kalau Gitu. pasiennya supaya ini nanti malas minum obat. tidak ada nanti yang namanya jadi secondary penyakit yang di luar primary itu dok ya. Jadi alhamdulillah kalau sampai saat ini hanya darah tinggi aja. Mudah-mudahan sih darah tinggi aja. Jangan Kontrol jarang-jarang kan? Kontrol jarang, makanya itu. Ya, jarang kan? Paling nggak minimalnya saya Jadi merem aja obatnya diminum. minimal tuh saya udah pokoknya minimal 6 bulan sekali lah medical check up. Betul nggak sih? Sebenarnya ada nggak sih medical check up itu yang baik itu dilakukan untuk usia saya itu berapa interval? Tapi berapa yang lama? penting kelanjutannya. Oh. Habis medical check up apa hasilnya? Apa follow up-nya? Nah, itu harus dilanjutin. Nah itu jangan, dia. jangan rajin medical check up aja. Check up. Iya obatnya nggak diminum ya dok. Medical check up 3 bulan sekali, gue usah kan 6 bulan, 3 bulan sekali, tapi dikasih obat, terus didiemin aja obatnya. Jadi obatnya direbus Karena dok. jujur saya termasuk orang yang takut minum obat ya. Saya kalau minum obat itu harus pakai pisang. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa. Jadi pisang, ini obat nih, ini pisang saya makan. Lupa pisangnya habis, obatnya masih ada. Sama kayak laki aku. Sama kayak laki aku. Jadi kalau minum obat tuh ya, kita suruh megangin obatnya tuh dok. Iya, Dia minum makan pisang, ya kan? nanti punya. obat maksudnya biar benerannya bareng. Jadi dia yang sakit, kita yang ikutan sibuk. Jadi, Aduh, ya saya punya Allah. pisangnya, saya taruh obat di atas pisang, baru saya telan. Itu ya ampun. Udah mau nanya nih. Ngaruh nggak sih orang yang suka kan ada beberapa orang yang suka makan asin gitu ya, ngaruh nggak sih buat kesehatan ginjalnya? Nah, terima kasih. Atau makan yang gurih-gurih? Biasanya kan jajanan-jajanan sekarang ya, jajanan sekarang tuh kan suka penambahan apa ya, micin, terus apa cabe-cabean jadinya. MSG. Iya, MSG dan MSG. ini. Iya. Bener-bener kayak gitu. Merek ya. Cabai bubuk. Nah kayak gitu kan ada tuh dok penambahan, pengaruh nggak sih buat ginjal kita, aman nggak sih buat ginjal? Kalau ginjal kita memang asalnya sehat sih nggak masalah. Ya. Jadi ginjal kan saya sudah bilang mengatur atau memantau keadaan cairan kita. Kalau kita makan cabai, makan yang
gurih-gurih, itu dengan sendirinya kita haus. Ya, haus itu adalah pertanda badan kita kekurangan cair. Jadi kita minum. Itu kalau niat sehat lo ya. Kalau niat sehat apa saja oke. Dok, ini beredar banyak mitos dan Belum berapa fakta di sekitar masyarakat. Oke, sekarang kita ngomongin mitos apa fakta ya, Dok ya. Mitos atau fakta? Jauh. Jadi kayak ini. Jeng, 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 jeng. Bener nggak, Dok nih? Apakah benar tidak perlu khawatir tentang penyakit ginjal karena nggak ada gejalanya? Kan kalau misalnya kayak jantung, sakit jantung, aduh sakit gitu ya, rasanya seperti kayak ditusuk-tusuk. Dan kalau ginjal nggak ada rasanya, jadi ya udah sih biasa-biasa aja, nggak usah takut kayak gitu. Tahu-tahu rusak ya? Oh iya tuh. Jangan dong. Berarti tetap ya, Dok, itu adalah mitos ya, Dok. Tetap kita harus aware berarti ya. Jadi keadaan ginjal pun kita bisa kenali dengan melakukan general check up, periksa rutin, nggak ada sakit. Tapi aku pengen tahu sih ginjalku baik apa enggak. Orang aku ada darah tinggi, misalnya gitu ya. Jadi Ada spesifiknya nggak, Dok, untuk ngecek kesehatan ginjal kita nih? Periksa apa gitu? Harus apa? Periksanya apa? Gitu? biasanya seseorang itu notice apa itu, memperhatikan, mengetahui mungkin ada apa-apa dengan ginjalku dengan melihat air seninya ya. Air seninya tuh berbusa, berbusa banget. Ya. Terus dia datanglah ke dokter, dok, kok kencing saya berbusa? Nah, baru kita periksa. Jadi itu adalah keluhan atau perhatian yang secara aktif dirasakan oleh seseorang. Dicek apakah dia berbusa karena ginjal, dia rusak atau karena memang berbusanya kebiasaan kenapa? makan sabunnya kan. Iya. Berarti ada kayak tikus makan sabun kan. Dok nanya lagi nih. Oh, jadi sorry dok, saya balik lagi, berarti kencing berbusa, air seni berbusa itu termasuk indikator bahwa ada kemungkinan ginjal kita rusak. Ya, ada kecurigaan, ya. kecurigaan. Ada previous apa? Udah sih. Bahasa hukumnya Kita apa? orang Indonesia. Dok mau nanya nih. Sakit ginjal itu dialami hanya pada orang tua aja atau remaja, bahkan mungkin anak kecil pernah nggak, Dok? Ada nggak yang sakit ginjal mungkin sampai cuci darah kayak gitu, Dok? Balik lagi, saya kepada pernyataan yang lalu, ginjal bisa sakit karena bawaan, lahir bawaan. Kalau lahir bawaan sudah ginjalnya nggak sehat, tentunya dia dalam usia relatif muda ginjalnya sudah gagal ginjal stadia akhir, itu istilah kita, dan perlu dibantu dengan tindakan pengganti ginjal, yaitu cuci darah, ya, terapi pengganti ginjal. Jadi ginjalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena udah rusak, tapi kita bisa berusaha meneruskan kehidupannya dengan melakukan cuci darah. Biasanya nih kan ya, biar sehat, biar fit, minum vitamin. Bener nggak sih, Bang? Suka, Bang jangan lupa ya vitaminnya kayak gitu, suplemen segala macam. Itu aman nggak sih, Dok, buat ginjal? Vitamin-vitamin kayak gitu? Vitamin itu yang saya kenalkan A, B, C, D, K dan sebagainya kan, yang kita semua sudah kenal. Tapi ada lagi zat-zat yang merupakan stimulan ya, stimulan merangsang kekuatan, tenaga, seperti kopi, yaitu semacam itu kan ya. Kalau vitamin-vitamin yang biasa sih rasanya nggak ada masalah. Kalau energy drink, Dok, mungkin Nah, itu yang apa nggak bisa, isinya, saya nggak bisa ngikir, saya nggak bisa. Dan sebagainya. Nah, biasanya Apa tuh kayak gitu. isinya? Itu aman nggak sih, Dok, buat ginjal? Saya kalau ada pasien yang cuci darah, saya tanya, kenapa kok ginjalnya rusak? Nggak tahu, Dok. Mungkin karena saya dulu suka minum-minum dan sebagainya. Jadi dia sendiri nggak tahu, tapi ada orang yang mencurigai itu karena minuman yang seperti itu.
Kemudian pada wanita dulu banyak sekali tuh gagal ginjal stadium akhir karena minum obat-obat pengurus yang dijual. Nah, itu dia tuh Iya, salah iya, ini. iya, Banyak iya. banget nih. Dijual apa? Dijual Bebas. tanpa Beredar resep. bebas. Jual bebas, Beredar tanpa bebas. pengawasan BPOM. Bener iya. Oh. Pernah teman saya kayak gitu dok. Jadi dia mau langsing, dia mengkonsumsi obat diet, tapi yang nggak jelas gitu ya maksudnya yang bukan kan seharusnya kan bagusnya mah konsul ke dokter ya dok ya. Nanti diatur pola segala macam pola makannya. Kalau dia nggak, akhirnya dia beli, ternyata ginjalnya kena. Itu yang kenapa disebut gagal ginjal itu karena memang ginjal tidak bekerja ya dok? Gagal ginjal karena ginjal tidak bisa menunaikan tugasnya. Tugas. Oh jadi udah benar-benar rusak gitu ya dok? Benar rusak. Kalau, maaf nih dok, menanya, kalau ginjal yang sudah dinyatakan ini gagal ginjal ya dok, berarti kan yang tadi kata dokter kan dia tidak bisa bekerja lagi. Apakah itu dibuang atau dipertahankan, tetap dipertahankan? Kalau dicangkok tuh. Itu dibiarkan, bukan dipertahankan. Dibiarkan aja. Dibiarkan aja, tetap. Karena kalau membuang kan harus operasi ya. Operasi approach-nya juga sangat jauh, sulit ya. Dan itu operasi itu ada risikonya ya. Risiko operasi itu sudah jelas ada. Ya. Jadi ngapain repot-repot ngebuang benda yang sudah tidak berguna tetapi tidak menimbulkan kita sakit, tidak menyebabkan sakit pada kita. Kecuali kalau ginjal bernanah, ginjal merupakan kantung nanah ya. Nah itu kalau dibiarkan di dalam bikin orang yang panas, menggigil, sakit. Nah yang kayak gini itu baru kita buang. Oh, jadi nggak perlu dibuang walaupun ginjalnya tidak menunaikan Berfungsi. tugasnya. Iya, Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. nggak perlu dibuang. Jadi Dengan cukup perkecuali- diganjel aja gitu. Hah? Ginjalnya cukup diganjel. Diganjel dengan cuci darah. Oke. Betul. Iya, jadi supaya ginjalnya bisa kembali bekerja diganjel dengan cuci darah. Apakah Oke. semua sakit ginjal itu berakhir dengan cuci darah dok? Kan enggak saya bilang tadi ada yang sembuh kan? Ada yang sembuh. Ada sembuh. Ada. Nah, Ya, ini untuk menjaga kesehatan ginjal nih untuk anak-anak aktif, anak-anak mungkin teenage, remaja, Gen Z ini kan makanannya juga bervariasi tuh. Kalau saya kan dulu masih makanan kebun tuh, zaman dulu kan lalap-lalapan, masih agak-agak lumayan lah gitu kan, sambel enak gitu kan. Jadi kayaknya makanya kata ada yang penelitian bilang sebenarnya makanan Sunda tuh makanan yang sehat sebenarnya karena karena dulu kan masih kebanyakan ya. mentah-mentah, masih Rebus, vitaminnya mentah. masih banyak gitu kan, nggak direbus gitu. Nah sekarang anak-anak zaman sekarang juga makannya macam-macam, Junk food. junk foodnya, terus belum apa lagi tuh, belum makanan-makanan yang MSG-nya tinggi. Iya. Terus makanan-makanan kemasan, makanan-makanan yang frozen food zaman sekarang itu disajikan kepada anak-anak kita, ternyata katanya frozen food juga kan nggak bagus. Itu kan artinya makanan dengan penuh pengawet. Nah, apakah kita perlu edukasi kepada ibu-ibu di rumah nih, jangan menyimpan makanan dengan yang namanya frozen food. Gimana tuh, Bro? Bener kan? Agak susah juga ya dok sekarang. Apalagi kalau ibu-ibunya juga bekerja. Nyimpan Ya makanan. pasti kan frozen. pasti ada kayak gitu, menyimpan kayak gitu mah pasti ada ya dok ya. Tapi memang bagusnya sih baliknya ya, even itu frozen food mungkin diolah sendiri kali ya bang ya, daripada kita yang beli jadi ya dok ya. Mungkin udah tambahan MSG-nya banyak banget. Satu lagi kan kalau digoreng dengan minyak hitam dok. Minyak Ya. kalau goreng itu belum diganti tuh. Betul. Betul. Oh Kalau kita tahu? makan, Oh bapak tahu pak? saya pernah makan pecel ayam, pecel lele itu Oh. minyak. Ini minyak sampai oli gitu makan. Semua di ikan cemplungin, ayam cemplungin sendal, cemplungin situ. Kalau di Jawa ya apa? Jelantah. Betul. Jelantah itu bikin enak Kita enak makan. gurih itu dong. Iya dok.
Karena jelas itu kan bekas Goreng apa aja? goreng apa saja. Makin lama makin sedikit, Nah. kental. Nah, kalau kita bikin sambal, tuangin jelantah Oh sedikit. gitu Enak. dok. Seperti kita ngasih terasi. Enak, Enak. makanya jadi banyak. Oh baru tahu saya. Itulah khasiat jelantah. Kalau seseorang yang udah didiagnosis sakit ginjal, ya dok, perlu asupan tambahan nggak sih selain obat? Jadi orang yang sudah jelas penyakit ginjal dan sudah kronis, itu dia sering-sering nggak doyan makan, sehingga asupan kalorinya itu kurang ya. Nah, kita bisa bantu dengan makanan yang kalorinya tinggi, tetapi proteinnya rendah. Kenapa kok proteinnya rendah? Karena orang sakit ginjal kronis tidak boleh banyak-banyak makan protein. Oh, Boleh sih protein, tetapi protein rendah-rendah saja. Jadi sehingga diperlukan suatu makanan bentuk susu yang khusus dan yang ada di sini, di Indonesia sini, disebut namanya Nefrisol. oh jadi susu Nefrisol asupan tambahan buat pasien Untuk dengan ngasihkan penyakit kalori ginjal. yang cukup, tetapi tidak banyak Protein. zat-zat proteinnya. Oh gitu. Berarti karena susah ya dok, makannya susah, nggak nafsu makan tadi kata Betul. dokter. Jadi ada susu ya dok ya. Iya, artinya- Jadi dia nggak lemes juga. Ketika kita terindikasi ada gangguan ginjal dalam tahap dialisis itu kita perlu nutrisi tambahan, yaitu tadi yang perlu. Karena dia nggak bisa mengkonsumsi Oh. cukup kalori. Oh. Jadi namanya Nefrisol. Oh, Nefrisol ini juga ada dua macam. Diberikan pada orang-orang yang belum cuci darah dan diberikan pada orang-orang yang sudah dicuci darah. Oh gitu dok. Jadi ada Bedanya apa? Kalau yang sudah cuci darah, proteinnya lebih banyak. Karena orang cuci darah butuh asupan protein lebih banyak daripada orang yang belum cuci darah. Orang yang belum cuci darah nggak boleh banyak-banyak makan protein supaya ginjalnya nggak tambah cepat rusak. Oh. Jadi dikasih protein yang rendah supaya ginjalnya lebih awet. Untuk cuci darahnya lebih jauh. Tapi orang-orang yang sudah cuci darah, asupan makanannya kurang, dikasihlah makanan yang Nefrisol juga, yang kalorinya juga banyak, dan kandungan proteinnya lebih banyak. Oh gitu. Jadi ada bedanya ya dok Ada ya. bedanya. Jadi nggak sembarang-sembarang. Jadi artinya pada saat kita mengalami gagal ginjal ada cara lain untuk mengobatinya selain Cara cuci darah. lain untuk menjaga nutrisinya, Oh, oke. untuk menjaga Jaga nutrisinya. nutrisinya. Karena orang yang ginjalnya sudah sakit kan males makan. Pokoknya nggak mau makan deh. Jadi Biasanya berat badan kita diharapkan turun dia bertahan tapi berat badannya jadi turun, Iya. ketenaganya jadi kurang, tidurnya jadi sulit, ya. Dan salah satu bantuan itu adalah memberikan Nefrisol itu tadi. Gampang ya dok nyarinya. Di apotek banyak. Oh banyak di apotek Oh, karena berarti mudah didapat ya dok kan ya. banyak klinik cuci darah kan, banyak orang gagal ginjal kan. Dok, berarti kalau kita hidup dengan satu ginjal, apakah kesehatannya sama dengan orang yang hidup dengan dua ginjal? Dok? Ya, kita perlu periksa fungsinya yang satu ginjal itu. Nah, caranya yang paling gampang adalah memeriksa urin dan kreatinin. Selain menghitung urin dan kreatinin, laboratorium akan menghitungkan kita yang disebut LFG, ya itu bahasa Indonesianya. Itu oke. artinya dengan data-data kreatinin berapa, umur dan ini dan itu, laki-laki dan perempuan, laboratorium menyuguhkan pada kita segini loh fungsi ginjalnya. Jadi selama dia yang satu ginjal itu fungsi ginjalnya masih acceptable, masih bisa diterima, ya berarti dia sehat. Sehat. Tadi kan dari yang penjelasan dokter, periksa lab aja ada pembedaan ya laki-laki dengan wanita. Terus kalau untuk
minum air putih sehari-hari ada pembeda nggak sih dok? Untuk cowok nih harus 3 liter, cewek 2 liter kayak gitu, harus ada kayak gitu nggak sih dok? Atau sama aja? Tergantung dari banyak hal. Apakah udara panas, apakah seorang melakukan aktivitas yang tinggi, sport, banyak keringat, apakah seorang sedang sakit, suhunya naik ya. Jadi banyak hal-hal yang menyatakan bahwa orang ini perlu air lebih banyak dari biasanya ya. Tetapi secara pukul rata untuk orang Indonesia mungkin 1.500 cc air itu sudah cukup ya. Air juga didapat dari makan buah, sayur-sayuran, sup ya. Juga kita dapat dari situ. Jadi kita bisa, kalau kita mau ngitung berapa sih air yang kita minum, kita makan, kita bisa ngelihat berapa yang kita minum dan berapa yang dari makanan. Oh gitu. Nah dok, kalau orang yang hidup dengan satu ginjal, apakah dia boleh melakukan aktivitas berat, olahraga berat atau angkat berat atau segala macam gitu? Boleh kalau ginjalnya normal. Tidak ada masalah walaupun Even cuma satu ginjal. Ya. Saya balik ya, saya asumsikan ya. Sebetulnya cangkok ginjal itu adalah terapi yang terbaik untuk seorang gagal ginjal. Oh, cangkok ginjal. Tapi kemungkinan keberhasilannya tinggi nggak dok? Tinggi ya. Dan cangkok ginjal itu kan harus ada donor. Nah, donor itu yang tadinya ginjalnya 2 biji tinggal 1. Nah, orang yang ginjalnya tinggal 1 ini ternyata rentang hidupnya sama dengan orang biasa. Oh. Jadi tidak dia karena dikasihkan ginjal terus dia cepat mati. Umurnya jadi berkurang 5 tahun misalnya kayak gitu. Nggak Enggak ya ada, dok ya? nggak ada. Misalnya kalau orang tua kita sakit, kita mau menyumbangkan, ya nggak apa-apa. Itu akan sama aja ya dok, nggak ngaruh ya dok ya? Donor ginjal ya. Ini ginjalnya tidak berfungsi dok. Tidak gagal berfungsi. ginjal. Gagal ginjal Udah ya. jadi organ mati dalam tubuh kita. Yes, kan? yes. Artinya ketika dicangkok, apakah dia akan berfungsi kembali seperti semula? Oh, gitu ya. Jadi jawabannya gini. Ginjal yang sudah sakit di dalam badan seseorang itu dibiarkan saja. Iya deh kan. Dibiarkan saja. Nggak ditambahin apa-apa. Yang dicangkok bukan ginjal baru ditempelin ke ginjal yang sudah sakit, enggak. Pikiran kita seperti itu dok. Cangkok ke orang nyangkok buah-buahan, pohon. Jadi ginjal yang sehat itu kan dapat darah. Dapat darah diolah di dalam badan jadi kencing sebagian darahnya balik ke tubuh. Nah itulah terjadinya kencing. Nah pada orang gagal ginjal dia sudah nggak ada kencing, ya. Tetapi pembuluh darah yang datang ke dia masih ada. Itu yang bikin dia itu tetap hidup. Hidup itu artinya dia nggak bisikin kencing, tapi dia nggak mati, ya. Kalau mati kan harus dibuang. Orang mati kan harus ditanam. Ya, dia mati. Tapi dia nggak mati, dia tetap hidup. Cuman tidak ada kerjaan bikin kencing sudah nggak bisa. Istilahnya ginjal nganggur lah ya. Tapi masih hidup. Nah, kalau kita cangkok ginjal itu kita taruh di tempat yang baru ya, yang baru, di tempat di mana dia dapat darah, dia bikin kencing, dan dia bisa mengalirkan darahnya lagi ke balik. Ya. Artinya bisa ditempel di mana saja yang ada pembuluh darah arterinya dan pembuluh darah baliknya. Oh, bukan waktu kita berarti ginjal nganggur tadi bukan dok ya? Jangan disamain kayak cangkok jambu bang, jangan. Yang namanya sebenarnya kayak kawin silang gitu kan, kayak apa istilahnya cangkok bener-bener diambil di kayak stek. Ditempelin, tempelin, diikat dengan selotip. Itu cangkok itu. Cangkoknya itu bertumpah dulu, kita hidup lagi gitu. Selotip ya. Nah kalau saya tanya kan mungkin pemirsa di penonton orkestra kan pengen tahu juga selama ini, oh cangkok ginjal itu cangkok ginjal. Bener. Jadi saya mewakili memang yang benar-benar nggak tahu dong. Karena saya juga nggak tahu sama sekali. Saya terima kasih. Juga ternyata ada orang yang berpikir kayak gitu. Oh berarti saya bohong. Nggak ada yang kayak gitu.
Mengaku mewakili penonton, padahal abang saya aja nggak tahu apa-apa ya. Jadi setelah obrolan kita nih ya dok, bang, panjang lebar sana sini tentang ginjal. Dari apa tadi? Cangkok, minum Gagal drink, ginjal. gagal ginjal, ganjil genap. Ganjil. Jadi yang penting adalah kesimpulan yang didapat adalah minum air putih itu penting rupanya. Penting untuk kesehatan ginjal sendiri ya. Air putih loh bang, minum air putih itu penting. Air putih apa air bening? Soalnya air putih yang kayak gimana? Susu ya, Susu. iya juga ya, serba salah ya. Air putih gimana jadinya dok? Air bening kan maksudnya? Air bening. Ya susu juga banyak nutrisinya kan. Ya, jadi Susu itu kan 80% air. iya. Jadi pokoknya minum air putih yang banyak, yang cukup lah, setidak-tidaknya 2 liter sehari ya dok ya buat kita. Terus 1.500 dok. 1.500. Oh ya, 2 liter 1.500. nanti ada yang kebanyakan. Oh, ada yang kebanyakan. Yang pas jalan koplok. Itu. Air semua dalamnya. Kalau orang tua sudah nggak bisa lagi menerima Aku banyak sebanyak itu udah kebanyakan bisa, Dok. air, nggak bisa. iya. Meskipun ginjalnya baik, Heeh. tapi nggak bisa Kalau orang lagi. tua berapa dok? Kita nyebutkan tua dan muda kita kasih 1.500 saja. Oh gitu. Soalnya 1.500 ml. kalau saya sih iya masih 2 liter dok. Saya jujur sih kuat minum air putih. Kalau selama kita ginjalnya baik nggak masalah. Tapi pada orang tua, kalau dia banyak minum, di dalam badan kan ada garam-garam ya. Garam-garamnya diencerkan oleh air ini, sehingga garam-garam di dalam badan itu turun. Misalnya garam natrium ya, garam natrium itu kayak dalam dapur gitu Iya, kan ya. garam dapur. Nah itu turun, kok turun memberikan gejala lain lagi, gejala kekurangan garam. Oh, jadi serba salah ya bang. Jadi emang mesti hati-hati ya. Jadi setidak-tidaknya ya minum air putihnya berarti 1,5 liter sehari, makan sehat. Proporsional sesuai usianya ya dok. Iya, sesuai kebutuhan Sesuai kita kebutuhan. karena kan tiap orang gender, usia ya dok, Ya. beda kebutuhannya. Olahraga yang cukup, hidup sehat, terus apa lagi? Ya mengurang-ngurangi lah ya junk food ya bang ya, jajan-jajanan yang sekiranya yang nggak terlalu penting. Tapi enak. Iya sih dok, kalau anak sekarang mah Boleh. yang penting enak ya kalau anak Sesekali sekarang. boleh. Iya, anak sekarang yang penting enak. Ya sesekali lah, karena beberapa orang mendapatkan motivasi kesehatan dari tantangan kesehatan yang dihadapi. Ya balik lagi, pengobatan lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau udah sakit mahal, bener ya dok. Kalau udah sakit mahal. Terima kasih buat abang udah dateng. Jangan Sama-sama. bosan-bosan ya. Nggak, Nanti saya- topiknya lain lagi. Tenang. Semoga penyakitnya jangan nambah. Kalau topik yang lain lagi, berarti saya ada penyakit lagi. Makanya ya, makanya dibilang. Kalau bisa nggak usah diundang lagi sih. Saya hipertensi ada penyakitnya, saya ginjal ada penyakitnya. Jangan amit-amit. Jangan. Boleh, mungkin saya diundang untuk awareness saya, iya. untuk sebagai masyarakat yang memang harus peduli terhadap kesehatan yang harus kita jaga. Iya. Bukan berarti saya penyakit diundang sini bukan Iya, ya? berarti ya? enggak. Setidaknya kan jadi nambah ilmu kan? Nambah ilmu. Nambah ilmu, nambah tahu. Bahwa hipertensi juga bisa menyebabkan penyakit ginjal, gagal Oh, ginjal. iya. Jadi benar-benar saya jaga nih supaya tidak kena dua-duanya. Sip, bener. Terima kasih Iya. udah mau datang. Jangan bosen-bosen. Semoga kita bisa ketemu lagi. Siap, dong. Sehat selalu, Amin. lancar aktivitasnya, Acara buang air syuting-syuting. kecilnya juga itu penting juga. Iya bener. Untuk dokter terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan bosen-bosen dok. Sangat menarik Seru kan pertemuan dok? dengan Anda. Iya seru kan ketemu Terima kasih, bintang dokter. tamunya, kita ketawa-ketawa Buat terus deh ilmunya, tadi. Terima buat kasih juga. informasinya. Tetaplah sehat, sehat yang utama, senang kemudian. Jadi Untuk teman-teman, kalau yang mau nanya atau ada request mau ngebahas tentang sesuatu penyakit apa, boleh tinggalin di kolom komentar. Nanti akan kita baca, kita akan usahakan untuk dibahas dengan mengundang narasumber yang paten pastinya. Sampai jumpa lagi.